Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang POJK nomor 22 tahun 2023, yang mana ini ada salah satu pasal untuk perlindungan konsumen, dan buat nasabah yang gagal bayar di pinjol wajib mengetahui hal ini, terutama orang-orang yang mungkin saat ini belum tahu apa sih isi POJK nomor 22 tahun 2023 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang salah satu pasal di POJK nomor 22 tahun 2023, di mana isinya adalah tentang perlindungan konsumen, terutama nasabah-nasabah pinjaman online yang menggunakan pinjol ya, yang pinjol-pinjol OJK atau pinjaman daring yang sudah terdaftar dan resmi berizin di OJK. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Saya doakan kalian mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat. Karena yang terjadi ketika kalian gagal bayar di pinjol itu akan lebih baik dibandingkan jika kalian terus-terusan merawat utang pinjol, menjadi budak pinjol, terus-terusan mempertahankan skor kredit, mempertahankan agar data-data tetap bagus dan tidak mau slik OJK. Itu endingnya jika kalian terus merawat pinjol tersebut, apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang, maka endingnya akan gagal bayar. Kalian mungkin akan menyesal, ada yang sampai depresi, ada yang stres, dan akhirnya bahkan seperti yang sudah terjadi, ada yang sampai mengakhiri hidup. Nah, jangan sampai terjadi pada kalian, jangan sampai ada korban lagi. Kita berantas penjajahan digital ini jika memang menurut kalian semua bahwa kehadiran pinjol ini justru banyak masyarakat yang terjerumus dan terjebak akhirnya sampai depresi. Nah, oke, POJK nomor 22 tahun 2023 sudah sangat lengkap sekali ya isinya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih POJK nomor 22 tahun 2023 ini pasti bertanya-tanya apa saja isinya. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya yang menggunakan pinjol, tidak ada salahnya kalian belajar sedikit-sedikit tentang SEOJK nomor 19 tahun 2023 atau POJK nomor 22 tahun 2023. Itu isinya lengkap tentang aturan-aturan baik itu untuk pelaku usaha jasa keuangan dan tentunya ya konsumen ataupun pengguna POJK tersebut. Nah, jadi buat teman-teman tidak salahnya silakan kalian belajar. Kalian cari aja apa yang menurut kalian ini bermanfaat diisi dari POJK tersebut. Nah, nanti cocokkan dengan apa yang kalian alami. Oke, langsung akan saya bacakan. Ini ada salah satu pasal dari POJK nomor 22 tahun 2023, di mana ini ada pasal 10 ayat 1 ya. Jadi buat teman-teman boleh nanti setelah kalian di Google misalkan kalian atau di websitenya OJK, POJK nomor 22 tahun 2023, kalian boleh scroll ke bawah sampai ke pasal 10 ayat 1. Nah, kita akan bacakan sama-sama, kita simak ya. Pasal 10 POJK nomor 22 tahun 2023 ayat 1. PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan atau perjanjian baik yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan atau pinjol lah, kita kan yang dibahasnya pinjol. Nah, dari sini kita bisa sedikit mengambil kesimpulan teman-teman. Isi dari PUJK tersebut bahwa apabila terjadi pelanggaran, kelalaian ataupun yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan tersebut atau oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PUJK tersebut. Nah, kita sebagai nasabah pinjol yang pernah mengalami hal ini, apapun itu bentuknya, misalkan
Dari mulai kalian mengajukan pinjaman, misalkan kan harus memasukkan data-data dulu tuh, data-data kita diinput semuanya. Nah nanti di situ kan kalian harus menyetujui ketentuan atau perjanjiannya. Nah sebelum kalian menyetujui perjanjian-perjanjian tersebut, kalian coba baca-baca dulu lah sedikit, nggak apa-apa ya. Mungkin ini akan sedikit ribet karena kita tahu meminjam uang di pinjol itu pengennya cepet cair. Nah jadi males lah membaca aturan-aturan tersebut, tapi tidak ada salahnya kita sedikit membaca aturan-aturannya biar kalian tahu. Jadi sebelum kalian mengklik dan menyetujui perjanjian utang piutang yang ada di pinjol tersebut ya. Jadi silahkan kalian boleh nanti saat kalian tiba-tiba terpaksa harus menggunakan uang pinjol dan kalian ingin meminjam uang di pinjol, terutama pinjol legal, kalian baca-bacalah sedikit aturan-aturan tersebut ya. Jangan sampai asal mengklik, asal menyetujui. Nah jika setelah kalian mengajukan pinjaman lalu dicairkan dan ternyata kalian tahu misalkan isi perjanjian utang piutangnya, dan setelah dilakukan peminjaman, setelah uangnya cair dan seiring berjalan waktu terjadi pelanggaran, misalkan pelanggarannya yang bunganya misalkan asalnya 200.000 dari pinjam 1 juta rupiah tersebut, tapi tiba-tiba di aplikasinya jadi berubah, misalkan jadi bunganya jadi 500.000. Nah itu kan pelanggaran ya, pelanggaran bisa saja terjadi. Yang namanya sistem digital itu bisa saja terjadi, entah itu penyebabnya error dari sistemnya atau memang sengaja untuk menjebak nasabahnya, itu bisa saja terjadi. Lalu seiring berjalan waktu, misalkan saat memasuki jatuh tempo nih, 4 hari sebelum jatuh tempo pembayaran, ada penagihan-penagihan yang isinya itu di luar aturan penagihan. Ada yang mengancam, menakut-nakuti, mencaci maki, menghina, merendahkan harkat dan martabat. Pokoknya banyak pola-pola penagihan yang biasanya terjadi ketika jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo di pinjaman online. Tapi saya yakin ketika penagihan tersebut muncul, ada yang menyebutkan nama aplikasinya dan ada yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Nah ini yang paling berbahaya biasanya, yang bisa merusak mental nasabahnya itu yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kalian pasti tahu kalian pinjam di pinjol mana, di legal atau ilegal. Nah kalian bisa menyimpulkan jika terjadi peminjaman uang di pinjol legal dan saat menjelang jatuh tempo sudah dimaki-maki, dihina-hina. Nah ini cocok dengan POJK nomor 22 tahun 2023, bahwa jika hal ini terjadi, maka yang harus kalian lakukan adalah sudahlah berhenti melakukan pembayaran. Ya kenapa? Karena itu kan aturan-aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh OJK tersebut justru dilanggar oleh perusahaan pinjol. Yang mana perusahaan pinjol seharusnya menerapkan aturan POJK tersebut dan melindungi konsumennya, bukan malah memaki-maki, menghina, mencaci maki, mengata-ngatain maling lah, menggelapkan duit perusahaan, diajari oleh orang tua untuk maling. Yang harus kalian lakukan, tidak usah pikir panjang, stop pembayaran ya, berhenti, karena itu melanggar aturan utang piutangnya. Dan mungkin bisa diasumsikan bahwa aturan pinjam meminjam itu jadi batal ya, aturan utang piutang jadi batal karena kan di awal ketika kita pinjam uang di pinjol itu tidak ada yang berisi perjanjian bahwa saat kalian mau jatuh tempo sudah dimaki-maki, dihina, diancam-ancam, itu tidak ada ya. Tapi saya yakin ini dilakukan oleh DC Pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi kalian yang tahu, kalian itu pinjam di pinjol mana, di pinjol legal atau ilegal. Kalau misalnya di pinjol ilegal ya sudah jelas, kalian tidak usah membayarkannya lagi, tidak usah dikembalikan. Karena itu bisa berpotensi pinjam misalkan 2 juta rupiah, setelah 2 minggu atau 1 bulan itu bisa jadi 10 juta rupiah, itu bisa terjadi di pinjol ilegal ya. Kadang pinjol legal juga itu hati-hati kalau ada perubahan persentase bunga. Kalian harus teliti sebelum melakukan peminjaman. Nah ini untuk orang-orang yang mungkin darurat banget gitu, terpaksa harus meminjam uang di pinjol. Tapi saya menyarankan buat teman-teman semuanya untuk cobalah jangan coba-coba meminjam uang di pinjol jika memang kalian tidak betul-betul urgent ya, tidak betul-betul membutuhkan dana. Cobalah cari pinjaman lain yang mungkin nanti kedepannya tidak membuat kalian jadi lebih stres, lebih panik, justru membuat kalian depresi. Itu janganlah. Kalau misalkan pinjam, misalkan contoh lah di Danakur itu kan mungkin
sistemnya lebih baik daripada pinjaman online. Jadi cuman ya persyaratannya agak banyak, lalu prosesnya juga tidak hanya beberapa menitnya. Sementara pinjol itu kan kita tahu saat mengajukan pinjaman uang di pinjol itu ada yang cairnya 5 menit, 10 menit, 15 menit setelah verifikasi data disetujui. Tapi ya verifikasi data oleh tim analis kredit dari pinjol tersebut kadang ada yang dilakukan, ada yang tidak. Dalam arti ada yang dilakukan, ada yang tidak, itu seperti misalkan kita mencantumkan nomor kontak darurat. Nah, saat kita mengajukan pinjam uang di pinjol itu, seharusnya pihak pinjaman online itu melakukan verifikasi data dulu, nelpon ke kontak darurat, memastikan apakah nomor HP yang dijadikan nomor kontak darurat oleh calon konsumen pinjol tersebut sudah mendapatkan izin, ya. Jangan sampai misalkan si pinjol itu saat mencairkan dana dia karena data udah masuk dari calon nasabahnya langsung dicairkan. Sementara tidak diteliti dulu apakah benar ini nomor kontak daruratnya sudah mendapatkan izin, sudah diizinkan untuk dijadikan nomor kontak darurat, terus apakah benar ini kantornya di sini, nomor kantornya ini, kan harus seperti itu. Tapi memang ada juga pinjol legal yang melakukan hal itu. Pengalaman saya dulu ada pinjol legal yang sebelum dana dicairkan, saat saya melakukan pinjaman uang tersebut, dia nelpon dulu ke kontak darurat, nomor ke telepon kantor, memastikan apakah benar saya bekerja di situ, apakah benar nomor kontak darurat ini sudah menyetujui bahwa nomor handphonenya dijadikan nomor kontak darurat. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian mengajukan pinjaman itu jangan asal karena cepat cair, pengen cepat cair, akhirnya udah setujui, klik aja. Itu jangan seperti itu. Kalian cobalah lebih teliti ya. Ini khusus buat orang-orang yang mungkin belum tahu tentang aturan utang piutang di pinjol. Jadi saya sarankan sekali lagi, tidak ada salahnya kalian pelajari SEOJK nomor 19 tahun 2023 dan POJK nomor 22 tahun 2023, itu bisa kalian pelajari, tapi nggak usah semuanya. Yang menurut kalian cocok aja dengan yang akan kalian lakukan. Sebagai contoh, misalkan kalian akan meminjam uang di pinjolnya, sebaiknya jika paham aturan-aturan tersebut, insya Allah kalian tidak akan terlalu panik ya. Pasti kalian akan bisa menguasai situasi di saat kalian misalkan memasuki tanggal jatuh tempo lalu ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Saya yakin kalian akan lebih tenang, tidak akan panik. Ini yang terjadi ketika meminjam uang di pinjol dan saat jatuh tempo itu belum ada uang, lalu sudah diancam-ancam, dimaki-maki, ditekan agar melakukan pembayaran. Nah, itulah orang-orang yang tidak paham betul, dia akan pontang-panting nyari duit dan akhirnya terjebaklah gali lubang. Ya memang si pinjol itu menginginkan nasabahnya terjebak dalam gali lubang tutup lubang dengan cara ditakut-takuti di awal sebelum jatuh tempo, dengan harapan karena sebelum jatuh tempo pembayaran tersebut kan datanya masih bagus, jadi masih ada kemungkinan untuk mencari dana di pinjol yang lain, sehingga ditakut-takuti. Nah, nasabah yang takut pasti akan mencari dana talangan. Dan ada juga desa pinjol yang menyarankan, sudahlah cari dana talangan atau pinjam lagi ke aplikasi lain atau kemana, cari, disuruh ngutang lagi ya intinya mah. Nah, kalian jangan sampai mengikuti arahan-arahan tersebut, karena itu akan menyesatkan, akan membuat kalian terjerumus dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Sebagai contoh, misalkan kalian disuruh mencari dana talangan, disuruh minjol lagi, lalu kalian disuruh membayar biaya perpanjangan tenor, disuruh dibayar dengan dicicil, disuruh membayar pokoknya saja tanpa negosiasi yang alot. Nah, itu adalah menyesatkan, karena kalian akan kemungkinan utang kalian tidak berkurang, tapi kalian terus setor uang setiap 2 minggu atau setiap 7 hari ke pinjol tersebut. Jangan pernah terjadi ya teman-teman. Sekali lagi hati-hati, jangan asal melakukan pembayaran, misalkan dicicil lah, saya mau pengen dicicil 50.000 dulu atau 100.000 dulu, itu jangan dilakukan, itu percuma. Nanti utang kalian jika sudah telat dari jatuh tempo, itu akan dendanya kan berjalan setiap harinya. Nah, sementara kalian hanya membayar 50.000, itu percuma, nanti utang kalian tetap bertambah. Ya, jadi hati-hati. Jika memang kalian tidak mampu bayar, gagal bayar solusinya. Ya, apalagi kalian baru meminjam uang di satu pinjol. Dari satu pinjol mungkin pinjam uangnya hanya 1 juta rupiah. Nah, setelah kalian tidak mampu bayar lalu digagal bayarkan, ada kemungkinan utang kalian maksimal tidak akan melebihi dari 2 juta rupiah jika pinjol tersebut mengikuti aturan-aturan OJK bahwa persentase bunga dan denda itu tidak boleh melebihi 100% dari utang pokok ya. Jadi kalau misalkan gagal bayar di awal, utang kalian 1 juta,
Jadi tidak berpotensi akan jadi 500 juta. Beda lagi dengan misalkan kalian gali lubang tutup lubang, meminjam uang untuk bayar pinjol yang satu, pinjam kedua pinjol, ketiga pinjol, otomatis kan utang kalian semakin besar. Itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Ya, jadi dari sekarang sudahlah, jika ada penagihan yang melanggar aturan, tidak menyebutkan nama aplikasinya, nggak usah takut. Sudahlah, cuekin aja, jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas. Karena percuma dibalas juga kalian justru nanti akan lebih ditekan, akan lebih dimaki-maki lagi. Akhirnya kalian terjebaklah gali lubang tutup lubang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang masih bingung dengan yang sedang kalian hadapi saat ini, mungkin karena uang sudah tidak ada tapi sudah terjebak gali lubang tutup lubang, sudahlah, hentikan semua ini, stop pembayaran, jangan lagi gali lubang tutup lubang, stop pembayaran, jangan lagi membuat hutang baru ya. Insya Allah dengan seperti itu kalian tidak berpotensi terjerat hutang yang semakin besar lagi ya. Walaupun hutang kalian mungkin sudah besar, tapi ya tidak mungkin terjebak lebih besar lagi jika kalian berhenti, tidak membuat hutang baru, dan tidak gali lubang tutup lubang. Dan buat teman-teman yang saat ini yang masih merasa ketakutan luar biasa, ditakut-takuti oleh DC pinjol, sudahlah, hentikan semua itu. Semua ancaman yang dilakukan oleh DC pinjol konsepnya mereka ingin agar kalian melakukan pembayaran. Tidak terjadi apa-apa jika kalian menguatkan mental, tetap berpikir tenang, tetap berpikir dengan sehat. Insya Allah semua yang nanti akan terjadi bisa dilewati dengan baik-baik saja. Lalu kalian juga jangan lupa ya untuk memperbanyak ibadah kalian, terutama untuk kaum muslim. Cobalah lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ibadah kalian, perbaiki kualitas ibadah kalian, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak tahajud. Insya Allah, apalagi sekarang menjelang bulan puasa ya buat kaum muslimin di seluruh dunia. Dan jika kalian terus-terusan berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah, insya Allah kalian akan terjauh dari riba pinjaman online, dan kalian akan dijaga oleh Allah, langkah kalian akan dilindungi oleh Allah, dan jangan sampai kalian terjebak dalam riba pinjol lagi. Oke ya teman-teman, tetap semangat, intinya tetap semangat, perjuangkan hidup Anda ya, jangan memperjuangkan pinjol. Perjuangkan hidup Anda yang lebih pantas Anda perjuangkan, perjuangkan keluarga Anda yang lebih harus wajib kalian perjuangkan ya. Memperjuangkan pinjol sama dengan memperjuangkan kehancuran hidup Anda. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.